Motor ini tuh datang ke bengkel gua punya dua keluhan. Yang pertama keluhannya motor berisik, yang kedua overheat lagi. Nah, sampai ownernya tuh udah pusing banget kan. Apalagi tadi ownernya bilang ke gua mau ngerapihin nih motor. Nah, kita lihat nih, motornya tuh kondisinya kayak gini nih. Kelihatan banget kan motor tempur. Nah, ownernya tuh mau ngerapihin motor, ya kan. Cuman ini mesin nggak bener-bener coy, rungkat mulu nih. Nah, dapat informasi gue dari temennya, ya kan, dari si ownernya. Ini tuh motor sebelumnya tuh pernah turun mesin teman-teman, ya kan, turun mesin ganti piston, ya. Sebelumnya tuh nggak ada keluhan motor overheat teman-teman, aman-aman aja. Jadi keluhannya tuh cuman ngebul, ya kan, ngasap tipis, diganti piston. Nah, semenjak saat itu motor yang tadinya nggak overheat jadi overheat teman-teman. Nah, jadi ownernya tuh komplain ke bengkelnya tuh bukan sekali dua kali, bolak-balik. Tapi hasilnya gitu-gitu aja teman-teman. Nah, sampai si ownernya tuh ya gimana ya, kesel lah sama nih motor, ya kan, nggak sembuh-sembuh tuh. Makanya pas overheat tuh udahlah dipaksa aja udah tuh. Alhasil sehernya tuh jadi baret. Nah, ini baret bukan karena kehabisan oli, ya karena overheat dipaksa teman-teman. Nah, ini untuk bagian water pumpnya juga karatan tuh. Kenapa bisa karat seperti ini? Ya karena sama ownernya tuh diisi air teman-teman. Tuh, bukan yang nggak mau diisi coolant, cuman kondisi pada saat itu, ya kan, tengah malam, ini motornya tuh ngadat. Dan di situ tuh bengkel udah pada nutup, cuman ada warung, ya kan. Alhasil ownernya beli air putih dimasukin ke motornya teman-teman. Ya gini, motornya tuh jadi rungkat, karat. Nah, ini gue dapat informasi dari ownernya, katanya tuh ini water pump diganti ya satu set. Nah, sekarang udah karat lagi tuh. Ya gini, air itu jahat teman-teman. Makanya untuk bagian radiator itu gunakan coolant yang bagus teman-teman. Jangan yang coolant abal-abal. Sekarang kan banyak tuh coolant yang harganya tuh 7.000, 5.000, 10.000 itu ya jelek sih rata-rata gitu teman-teman. Nah, jadi ini sekedar informasi ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman motornya overheat, di speedometer muncul lampu indikator warna merah melotot gitu, lampu indikatornya menyala, itu jangan dipaksa teman-teman. Kalau misalnya dipaksa ya siap-siap aja, saya minta jajan. Dan ini untuk bagian blok sehernya teman-teman, ini bisa dilihat sendiri kan, untuk daleman lubang-lubang ini udah pada karat tuh. Dan ini untuk bagian pipa selang radiatornya juga udah korosi parah. Nah, ini tadi gua geplak pakai obeng sedikit doang teman-teman, ini langsung ambrol tuh, saking korosinya gitu. Tidak hanya bagian blok yang bermasalah teman-teman, jadi untuk bagian radiatornya juga bisa dilihat untuk ini ya keropos teman-teman. Sebenarnya sih bukan keropos ya. Tadi sama bengkel sebelumnya tuh ini dilem besi teman-teman. Jadi selang langsung dilem besi di sini. Alhasil tadi pas gua narik keras banget, ya kan? Keras banget ya gini. Jadi sompal. Tuh. Ya mungkin tadinya tuh sebelumnya retak apa gimana, makanya dilem besi sama bengkel sebelumnya. Dan untuk bagian termostat ini udah di bypass teman-teman, dilangsungin. Jadi udah nggak pakai katup buka tutup lagi, sudah dilangsungin, jadi ngebuka terus. Dan untuk bagian bloknya ini pakai punya gua ya, pakai yang copotan yang ada di bengkel gitu. Sebab kalau misalnya nanti dibeliin, yang pasti ini motor habisnya gede teman-teman. Nah, buat ngepres budget ownernya, nah kebetulan di bengkel ini ada copotan. Nah, ini juga masih bagus gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, karena ini motor sebelumnya tuh pernah overheat, dipaksa terus sama si ownernya, karena ownernya tuh udah jengkel, motor nggak sembuh-sembuh. Alhasil blok bagian sininya tuh apa sih namanya ya, melenting teman-teman. Jadi blok head sama blok sehernya tuh melenting. Nah, ini sekarang sama udah gua scrap. Jadi untuk bagiannya tuh udah nempel dengan sempurna. Jadi udah nggak ada istilah radiator nyebrang teman-teman. Jadi yang bikin suara mesin berisik itu apa sih bang? Nah,
Yang bikin suara mesin motor si abangnya itu berisik, yang pertama tuh ada di bagian stang piston teman-teman. Nah ini stang piston diganti, kenapa ya? Karena mesinnya tuh berisik. Jadi mesin kasar tuh bukan hanya diakibatkan dari stang piston yang kena, dari pelatuk juga teman-teman. Tuh bisa dilihat sendiri kan, besinya tuh udah kemakan. Nah dia normalnya tuh besinya tuh berbentuk seperti topi teman-teman. Dan untuk bagian roller pelatuknya juga ini udah makan teman-teman. Jadi untuk dimaju mundurin tuh kerasa banget gapnya. Dan ini untuk bagian pelatuknya juga pernah gantian, bukan pelatuk original teman-teman. Ini pernah gantian. Jadi suara mesin yang berisik tuh bukan dari stang piston doang ya teman-teman, dari pelatuk juga gitu. Sama rantai ketengnya juga udah mulai mulur. Nah diibaratkan itu kayak suara musik teman-teman. Ada suara suling, ada suara gitar, ada suara gendang. Jadi suara kasarnya tuh saling saut menyaut. Nah bagian radiator nggak usah ditanya lah, bisa dilihat sendiri kan ya. Ini nih nggak usah dijelasin, cukup dilihat saja udah paham. Ini untuk bagian radiatornya juga. Dan ini untuk bagian di dalam sini juga teman-teman, ini udah kesumbat kotoran banyak banget. Cuman udah diganti, udah gacor lagi lah. Jadi sudah anti overheatan lagi teman-teman. Jadi yang bikin suara mesin berisik itu apa sih bang? Nah yang bikin suara mesin motor si abangnya itu berisik, yang pertama tuh ada di bagian stang piston teman-teman. Nah ini stang piston diganti, kenapa ya? Karena mesinnya tuh berisik. Jadi mesin kasar tuh bukan hanya diakibatkan dari stang piston yang kena, dari pelatuk juga teman-teman. Tuh bisa dilihat sendiri kan, besinya tuh udah kemakan. Nah dia normalnya tuh besinya tuh berbentuk seperti topi teman-teman. Dan untuk bagian roller pelatuknya juga ini udah makan teman-teman. Jadi untuk dimaju mundurin tuh kerasa banget gapnya. Dan ini untuk bagian pelatuknya juga pernah gantian, bukan pelatuk original teman-teman. Ini pernah gantian. Jadi suara mesin yang berisik tuh bukan dari stang piston doang ya teman-teman, dari pelatuk juga gitu. Sama rantai ketengnya juga udah mulai mulur. Nah diibaratkan itu kayak suara musik teman-teman. Ada suara suling, ada suara gitar, ada suara gendang. Jadi suara kasarnya tuh saling saut menyaut. Nah bagian radiator nggak usah ditanya lah, bisa dilihat sendiri kan ya. Ini nih nggak usah dijelasin, cukup dilihat saja udah paham. Ini untuk bagian radiatornya juga. Dan ini untuk bagian di dalam sini juga teman-teman, ini udah kesumbat kotoran banyak banget. Cuman udah diganti, udah gacor lagi lah. Jadi sudah anti overheatan lagi teman-teman. Nah ini sekarang motor baru aja gua tes dengan jarak 20 km, itu aman teman-teman mesinnya. Mau posisi dingin, mau posisi panas, itu mesinnya tetap adem, tetap stabil. Nah sekarang kita cek sound ya kan, kita dengerin suaranya masih adem apa enggak. Hidupnya juga mudah teman-teman. Dan ini untuk bagian suara mesinnya adem. No, kita sekarang arah pulang dengan pemandangan view gunung sampah teman-teman. Oke, see you.